Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasyara Terning Putri, NIM 280 3102034 dari Prodi Administrasi Keuangan. Di sini saya dari kelompok Pegadaian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Pegadaian. Yang pertama ada upaya strategis Pegadaian. 1. Melakukan penelitian melalui lembaga keuangan formal atau informal yang melakukan praktek pelepasan uang, mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan Pegadaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Cara ini memang membutuhkan sumber daya dan waktu yang cukup besar dan lama. Namun, pemberian cakrawala tentang aktivitas pelepasan uang dan menjadi pasar pemikiran dalam penyusunan strategis selanjutnya. Yang kedua ada reorientasi pasar. Dalam mengembangkan sayap usahanya, perlu melakukan reorientasi pasar karena Pegadaian berkonsentrasi pada daerah perkotaan di Jawa. Namun, dalam perwujudannya tetap berpegang pada prinsip efisien. Artinya, tidak harus membangun kantor secara fisik, tetapi bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang gedung perkantoran. Dengan demikian, waktu dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikannya relatif cepat dan kecil. Yang kedua, ada ciri-ciri Pegadaian. A. Ada barang yang digadai atau terdapat barang bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan. B. Ada nilai jumlah pinjaman tergantung dari nilai yang digadaikan. Atau jika meminjam itu ada ukurannya, yaitu sekitar 70-80% dan tidak bisa meminjam 100%. Hal ini dikarenakan ada risiko penurunan nilai atau harga barang tersebut, risiko kerusakan, dan ada jumlah biaya seperti biaya pengurusan, yaitu proses atau pengumuman. Yang ke C, ada barang yang digadai harus ditebus kembali. Yang ke D, apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaannya diambil dari barang yang dilelang dahulu sebelum diberikan kepada yang menggadaikannya. Yang ketiga, ada keuntungan usaha gadai. Keuntungan Pegadaian adalah pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan. Dalam hal ini, tentu tertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Jadi, keuntungan perusahaan Pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari ini juga. Hal ini disebabkan prosedurnya yang tidak berbelit-belit, persyaratan yang sangat sederhana, sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya. Pihak Pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Yang keempat, ada besarnya jumlah pinjaman. Besarnya jumlah pinjaman tergantung dari nilai jaminan atau barang-barang berharga yang diberikan. Maka semakin besar nilainya, semakin besar pula pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Demikian pula pinjaman. Namun, biasanya yang menggunakan jasa Pegadaian adalah masyarakat menengah
digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80-90% dari nilai takbiran.